Pedang raksasa di Gunung Manik, belati misterius yang menancap di atas gunung. Lokasinya berada tepat di hamparan Kars Citatah, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Halo Ces, saat ini ahli riwayat entertainment akan menguak di balik tabir misteri pedang raksasa yang menancap di atas gunung. Tempat yang mungkin sering kita lewati atau kita lihat ketika akan menuju Bandung pada larang, yaitu di daerah Citatah, Bandung Barat. Gunung ini sangat kental akan sejarah dan menyimpan misteri sosok pertapa yang hilang dalam pertapaannya. Keberadaan belati raksasa yang kerap kali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Bahkan ada segelintir orang yang mengaitkan pisau belati tersebut dengan peristiwa bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Ada juga yang berpendapat bahwa pedang raksasa tersebut jatuh dari langit. Pada malam hari, belati raksasa tersebut terlihat menyala dan seakan-akan belati tersebut memang memiliki aura gaib. Salah satu warga Bandung berpendapat, yang konon awal mula sejarah daripada Gunung Manik ini yaitu diambil dari nama Eyang Gentri Manik. 4 jam 12 malam itu dari langit ada benda semacam meteor cahaya yang jatuh tepat di puncak Gunung Manik. Halo Jess, perjalanan kita mulai dari jembatan Citarum. Kurang lebih sekitar 15 menit untuk menuju lokasi pedang yang tertancap di Gunung Manik. Dan cuaca kali ini cukup cerah. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai sore ya dan tidak hujan. Terus ikuti sampai menuju lokasi ya teman-teman. Dan ini adalah simpangan untuk menuju puncak Gunung Manik. Terlihat di depan adalah tempat pedang tertancap di gunung tersebut ya teman-teman. Ikuti terus jalur yang menanjak ini sampai terlihat gerbang di sebuah pabrik ya, dan diharapkan izin dulu jika bertemu dengan satpam. Dan alhamdulillah CS kita sudah sampai, tapi harus kita lalui dulu jalan untuk menuju ke titik tertancapnya pedang raksasa ya. Ini kita bisa lihat ada satu bukit, mungkinnya ini harus melewati dulu jalan setapak seperti ini. Alah, rumput liar yang sangat tinggi ini mungkin tidak terurus ya CS. Bisa terlihat di sekitar ini rumput sangat tinggi. Duh, diusahakan ini harus pakai celana panjang. Aduh, mang hati-hati atau si pegat. Dan kali ini kita tidak sendiri ya Ces.
Kita ditemani sama Kang AR, sang ahli sejarah. Alhamdulillah ya. Pokoknya kita terus lanjut naik ke atas sampai melihat pedang raksasa sambil mendengarkan petuah dari Kang AR. Wah, luar biasa ini. Di Bali fenomena alam pedang istatah yang berada di Gunung Manik ini, apakah memang menancap dari langit? Kita menuju ke puncak Gunung Manik, lokasi pedang raksasa istatah. Luar biasa. Oke. Ini ternyata ada bekas tangga ya, tapi sudah hancur. Mungkin memang karena jarang pengunjung ke sini. Fasilitas tangga Nah, CS di sini ada satu tempat tempat untuk mungkin untuk hadiah tawasul, membacakan beberapa kalimat karena mendengar ceritanya di sini adalah salah satu petilasan Nah, disinilah Eyang Manik ya. petilasan dari Eyang Manik. Saudara kita Kang Sofyan ya. Jadi di sebuah tempat yang berada di perbukitan ini yang terdapat sebuah pedang raksasa yang tertancap di batu. Ini kan ada kaitannya dengan beliau yang bernama Eyang, siapa namanya? Kentri Manik. Kentri Manik itu siapa Kang, kalau boleh tahu Kang? Untuk sosok daripada Eyang Kentri Manik sendiri, saya sempat mendengar cerita dari salah satu tokoh atau orang tua terdahulu di sekitaran kampung ini, yang konon awal mula sejarah daripada Gunung Manik ini yaitu diambil dari nama Eyang Kentri Manik. Untuk Eyang Kentri Manik ini, beliau itu adalah sosok jin ya, yang ketika menjelma ke dunia itu merupakan ular raksasa yang seperti naga, ular besar. Itu menurut sebagian cerita dari tokoh atau orang tua terdahulu di sini. Jadi Tapi untuk kebenarannya walau-alam besar. itu kan cerita folklore ya dari Iya, masyarakat ya, turun temurun, yang dimana Eyang Kentri Manik itu merupakan sebuah perwujudan dari ular naga raksasa Ular, gitu ya. ular raksasa seperti itu. Dan untuk gunung ini juga meliputi ke gunung yang di sebelah sana gitu. Jadi untuk nama Gunung Manik ini sebetulnya luas, dari puncak ini sampai gunung yang di seberang sana juga itu termasuk Gunung Manik. Gunung Cuman Manik, sayang, ya. sekarang kan sudah ada beberapa gunung yang memang udah diolah ya, diambil bahannya, kemudian ya kurang terjaga juga sih kelestariannya. Berarti ada sangkut pautnya dengan penampakan cahaya yang turun dari langit. Oh, itu ya. memang saya sempat dengar ada juga tuh cerita seperti Itu kejadiannya itu waktu kapan itu kan? Itu ketika terjadi tsunami di Aceh itu kalau nggak salah 2004 ya. Iya, Berapa? kurang lebih dari 2003 atau 2004 ya. Nah, sebelum terjadi tsunami di Aceh
ada keajaiban di luar nalar yang terjadi di gunung ini. Yang disaksikan warga Ya, langsung. itu ada salah satu sesepuh yang menyaksikan, katanya tepat jam 12 malam itu dari langit ada benda semacam meteor cahaya yang jatuh tepat di puncak Gunung Manik ini. Dan mungkin itu menjadi salah satu alasan mengapa simbol ini dibuat di sini, mungkin ada kaitannya, Ada mungkin kaitannya gitu. dengan Mungkin kejadian juga, itu, gitu. mungkin juga ada alasan tertentu dari Kopassus yang membuat simbol seperti itu di ya tepat di sini. Kalau kita lihat kan di sebelah sini banyak gunung yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Kenapa nggak di tempat lain gitu bikinnya? Mungkin ada historinya juga. Jadi tidak serta-merta dibuat di sini gitu ya. Iya, saya yakin seperti itu. Ada, Ada sejarah, cerita, histori, baik itu dari Kopassus sendiri maupun mungkin dari sesepuh orang tua terdahulu di sini. Itu ada seperti itu. Oke Kang Sofyan, terima kasih ya, sama-sama. sudah berbagi cerita ya. Ya. Jadi memang viral ya di media sosial ketika ada masyarakat berjalan di jalan raya menuju Bandung Barat, terlihat ada satu penampakan gunung disebut Gunung Manik berlokasi di Desa Citatah. Terlihat ada pedang yang seakan-akan menancap dari langit ya. Jadi memang untuk memvalidkan kisah dan juga fakta sebenarnya itu harus ditelusuri hingga ke dasarnya. Maka dari itu di sini akan terlihat pedang tersebut apakah memang benar betul pedang raksasa jatuh dari langit yang seperti membentuk cahaya yang terjun langsung ke area gunung yang berada di sekitar sini. Dan seolah-olah menancap di batu gitu ya. Menancap ke batu seperti itu. Dan di area sini juga di belakang layar tadi dengan menyebut bahwa ada petilasan atau tempat bersejarah, apa namanya? Ya, disebutkan dengan Eyang Manik. Siapa beliau? Salah satu sesepuh terdahulu yang menjadi asal usul nama di balik Gunung Manik itu sendiri. Di sini kan terlihat ya, ada tempat untuk bertawasul kan? Ya, Memang ini kan- sengaja dibuat ini untuk bertawasul ya? Ya, bertawasul untuk hadiah kepada Sahibul Maqam fi Hadhil Maqbarah Eyang Manik yang dimana petilasannya ini. Oh ini? Petilasan. Oh maaf. Jadi saya nggak tahu. Ini saya pikir ternyata ini sebuah petilasan yang memang sudah ditumbuhi oleh tanaman ya ini ya. Iya. Mulia. Oh ini petilasan. Dulu ada dua di sini, cuma Oh. sudah hancur ya ini. Oh Ini gitu. hancur ini karena tidak adanya perawatan dan mungkin kepedulian daripada masyarakat untuk budaya leluhur itu yang saat ini kian memudar. Termasuk kemudian desa area sini nggak ini? Iya, betul. Kemudian desa ya. Dan sebagian pelaku ritual juga mencari ketenangan dan Nah, untuk mendapatkan sebuah apalah gitu ya. Ya, di tempat intinya ini ya. datang ke sini kita mengutip kata-kata Insinyur Soekarno ya. Beliau pernah berkata, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhurnya. Salah satunya beliau ini adalah sesepuh di Gunung Manik, terutama di Jawa Barat, bahwa sosok beliau ketika syiar menyebarkan ajaran agama Islam ya, patut kita hargai dan patut kita kenang akan perjuangannya. Di sebelah sana itu terlihat Stone Garden atau yang kita sebut dengan Bisdoi serta jalan arah dari Bandung menuju Jakarta.
Dan seperti inilah pemandangan dari atas, tepat berada di pedang raksasa ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.